Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. sia-sia keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang ampunnya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik mati maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perbuatan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpin dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 5. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau Tuhan, bahagia ku yang Kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebagaimana biasanya kita akan membaca dengan respon surya. Di ayat yang ke-8 kita sama-sama membaca. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita sama-sama membaca. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kuasanya dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini, pasti kita banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan sesama kita, terutama di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Diberi waktu sejenak bagi kita untuk mengaku dosa secara pribadi.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pujian syukur Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 sampai dengan 6. Yang menang bisa di Firdaus dan akan buah pohon ayat. Tak lagi ingatku kata mau Kristus yang hidup Tuhan. Dia alami hikmah surgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Yang telah menang di tempat di surga, ada yang pantas jadi miliknya. Habis berjuang di relangkang dunia, di sisi Allah ia jaya. Yang tak terlambat dalam percaya, diberi sejahtera habis perang, diberi sejahtera habis perang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dengan 3.
Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang masih belum mengikuti pemeriksaan kesehatan, pagi hari ini gereja kita menyediakan layanan kesehatan di bawah gedung sekolah. Demikian pengumuman singkat untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 dan 3. Datanglah ya sumber Allah, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berungkap pada kasih abadi, rantai lelah curah dengan rahmat tak henti. Ku dipikir pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku
mengharapkan berkat jamahan-Mu. Kami yang membawa buli-buli persembahan hidup kami. Dan kami yang merendah hati di hadapan-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan memberkati kami, menjamah, mengurapi kami semua. Sehingga kehadiran kami mendapat bagian terbaik dari berkat-Mu itu. Sabda-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan menjadi sukacita damai sejahtera bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Saya berharap kita bersukacita membacanya dengan bergantian. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Kami membaca ayat 22, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 23, demikianlah nanti sampai ayat yang ke-32 kita bersama membacanya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Mari kita bersama, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saya belum bisa padahal sudah beberapa kali sih saya berkhotbah, tapi masih belum bisa hilang grogi. Oke, saya pernah ibadah sore malam, lalu duduk selesai saya khotbah pagi seperti ini, lalu sore malam saya duduk di sana. Saya ingin merasakan atmosfer bagaimana sih nyamannya di depan, di sayap kiri, di sayap kanan. Ya, jadi 2 kali saya waktu itu ibadah di situ duduk. Nah, maksud saya mau menyapa teman-teman yang di luar dulu. Saya mau, kalau mau angkat handphone silakan. Saya mau nyapa teman-teman Bapak Ibu Saudara yang di luar sayap kiri, depan,
lalu sayap kanan. Shalom. Shalom. Bolehlah dikit lebih kuat ya. Shalom. Oke. Kalau yang di dalam saya kira bisa lebih sering. Bapak Ibu Saudara kekasih, kapankah Bapak Ibu terakhir kalinya, atau ini saudara-saudara yang muda-muda ya, apalagi yang pengantin baru tuh suami istri keluarga muda, kapan terakhir kalinya Bapak Ibu Saudara menggunakan namanya teori apa itu namanya itu ya, triangle phase method. Triangle phase method. Mungkin tadi pagi ada yang melihat pasangannya dengan triangle phase method. Oh ya, maaf saya lupa. Mungkin kita lupa, mungkin saudara-saudara lupa. Oke, kita buka handphone. Ya saya kan kalau khotbah di sini saya minta Anda buka handphone. Saya tidak mau larang Anda. Saya minta kita googling dulu sebentar apa itu triangle phase method. Silakan. Triangle phase method. Saudara-saudara yang belajar psikologi tentu tahu itu. Ya kan, studi psikologi, tapi yang semester mungkin 6 atau 5 gitu saya tidak tahu persis. Oke, triangle phase method. Itu kan metode, nanti Anda bisa baca di rumah atau di mana jalan. Itu metode cara kita untuk bisa mendapat sesuatu respon, feedback yang baik dari teman kita bicara. Tadi malam saya pulang dari Jogja karena saya sedang studi doktoral di Jogja. Jadi begitu pramugarinya lihat saya pakai triangle phase method, langsung dia bergerak. Paham maksud saya, saudara-saudara? Itu cara metode kita mendapat respon yang baik. Kenapa ada di sini dokter atau yang studi kedokteran? Ternyata ketika kita menggunakan triangle phase method itu ada namanya hormon oksitosin atau hormon transmitter, jantungnya itu memancarkan, to embrace. Jadi ketika kita lihat pasangan kita dengan triangle phase method, langsung jantung kekasih kita itu wajahnya yang tadinya dia mengalami smiling depression ya, apa namanya, ini ada di sini orang marketing. Biasanya orang marketing itu seringkali mengalami apa itu namanya smiling depression. Pura-pura senyum dia gitu. Halo Pak, halo Bu gitu. Biasanya di front office kantor-kantor begitu ya. Anda tahu ya, yang studi manajemen marketing itu diajarkan. Nah, kalau kita berjumpa dengan seseorang dengan metode smiling metode triangle tadi, maka dia tadinya mengalami depresi, mengalami masalah, langsung jantungnya itu nyaman, kita jadinya nyaman. Jadi ketika kita melihat pasangan kita dengan teori itu, saudara-saudara, dia akan nyaman dengan kita. Tapi itu kan mesti latihan dah. Saya kan sudah lama latih diri untuk triangle phase method itu. Jadi kalau saya melihat istri saya dengan itu, gitu selesai. Tidak hipnotis, tidak. Ini logik kedokteran dan psikologi. Nah, ketika kita berjumpa dengan tema ini, tema khotbah, aku telah melihat Allah, dalam bahasa Batak, nungahu bereng bohi. Aku telah melihat wajah Allah. Emangnya saudara, kalau Anda sudah melihat wajah Allah, yang mana sih wajah Allah? Saya sudah hampir 30 tahun jadi pendeta, belum pernah ketemu lihat wajah Allah. Tapi gereja ini adalah wajah Allah. Kulihat di wajahmu kemuliaan. Jadi kekasih kita itu, kau seperti malaikat bagi saya. Ya kan?
Kalau gombal kan begitu, lagunya siapa itu? Kau malaikat, bagaikan malaikat tak bersayap. Nah, ketika kita melihat tema ini saudara-saudara, ini adalah ungkapan kebanggaan, sukacita daripada Yakub ketika dia bergulat, bertarung. Saudara-saudara, ini tentang pergulatan batin, pergulatan kepribadian, pergulatan hidup. How to face the problem. Bagaimana Anda bergulat dengan pergumulanmu? Bagaimana Anda bergulat dengan persoalanmu? Tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ada banyak kita bergumul, ada banyak kita punya persoalan, tetapi belum tentu mengakhiri dengan baik. Kita berjuang mulai Anda mahasiswa, saya juga mahasiswa. Mungkin sebentar lagi ujian disertasi. Tapi belum tentu Anda bisa menyelesaikan persoalanmu dengan baik. Harap paham. Jadi kita mau belajar dari Yakub. Jadi saudara-saudara, ini ungkapan Yakub ketika dia sudah kaya. Dia sudah kaya di rumah pamannya, di rumah tulangnya, yaitu Laban. Ada di baru si Laban. Di Alkitab kan pamannya Laban, tulangnya si Laban gitu. Waktu itu Yakub menjadi buronan, dikejar-kejar abangnya Esau. Kubunuh kau ya Esau. Kau mencuri hakku. Saudara-saudara, mungkin anak-anak muda yang mahasiswa ini, karena saya lama pendeta di Toba, banyak bertengkar kakak beradik karena harta warisan. Kubunuh dia. Dia bilang dekingnya Kajati, dekingku Mahkamah Agung. Dia bilang Kapolsek, dekingnya aku Kapolres. Marsianggara deking. Dia menjadi kaya. Yakub menjadi kaya. Woi, lalu dia, saudara-saudara, bukan cuma dapat kaya, bukan cuma dapat harta dia. Ada orang memang menentukan hidupnya dari harta. Dia diukur dari seberapa banyak hartanya. Nah, itu ada orang punya kepribadian gitu loh. Suami yang baik dia ukur dengan, banyak enggak uang suamiku. Begitu enggak ada uang suaminya, dia akan begini pada suaminya. Yakub dapat harta. Selain harta, saudara-saudara, apa? Dia dapat boru tulangnya. Ada di sini marboru tulang. Saya marboru tulang. Ya, apalah boru itu lakdo inang di Jawa gitu. Ada tulang saya stompul di sini. Sudah dapat harta, dapat istri. Rahel lebih cantik. Kalau bayangkanku, kalau dia pakai baju putih, you look so beautiful. Kan lagunya Westlife ya. Saudara-saudara, dia sudah kaya, punya harta, punya harga diri, punya keturunan, tapi saudara-saudara, dia tidak damai sejahtera. Ketika dia naik mobilnya yang kaya itu, ini sebenarnya mobil ini kucurinya ini. Enggak damai sejahtera. Ini harta, makanya saudara-saudara ada orang banyak tidak bisa tidur. Walaupun rumahnya mewah, spring bednya sampai 40-50 juta, enggak bisa tidur. Kenapa? Ini kan yang kucuri. Hati-hati. Yakub bagian dari split personality itu. Mengalami goncangan batin yang luar biasa. Akhirnya kalau dia keluar, the smiling depression. Seperti dia ada masalah. Tapi di rumahnya ini rumah karena kucurinya ini. Kubohongi bapakku, kubohongi mamaku, kubohongi abangku. Yakub dikejar-kejar rasa bersalah.
black shadow. Anda yang belajar psikologi, masa lalu bisa membuat kita. Saudara-saudara, apa yang Anda sekarang ada? Apakah Anda susah senyum? Apakah Anda gampang senyum? Itu masa lalu mau menentukan juga. Ketika kita di dalam rahim ibu kita, maka pada kesempatan ini saya memohon saudara-saudara, Bapak Ibu yang keluarga muda, apalagi ibu-ibu berbahagia yang hamil sekarang. Tolong suami, jangan pukul istrimu, jangan maki istrimu, jangan hina istrimu itu. Kenapa? Dia, anakmu yang di dalam rahim istrimu akan mengalami luka batin. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa perhatikan, ada anak jauh dari bapaknya, ketika mungkin di dalam kandungan, suami istri itu nggak pernah akur. Ini penelitian, ya ini penelitian. Saya tidak bicara opini. Nah, saudara-saudara, Yakub pembohong, penipu. Itu kepribadian dia. Dia sudah kaya, tapi dia tidak bahagia. Lalu dia bilang, kalau aku bujuk abangku, hei sini. Dia kan udah kaya. Biasalah orang kaya kan merasa begitu. Sini kau. Bilang dulu kau pergi dulu sama abangku Yakub ya, Esau. Kan abangnya Esau yang kembaran itu. Bilang gini, Pak Esau, itu adikmu Yakub. Kami membawa, di Alkitab dicatat ada 500 hewan ternak sebagai dupa persembahan Yakub kepada abangnya. Negosiasi. Ini ada di sini jago-jago lobby ya. Biasanya kan kalau kita melobi di hotel mana, saudara-saudara yang belajar studi politik, perempuan pun bisa dibuat lobby, mengalahkan. Iya kan, laki-laki di situ salah satu titik lemahnya. Oh ya bos, ada perempuan cantik itu buat. Jatuhlah dia. Gitu. Tapi aku, itu di pikirannya, harta ini kalau ku kasih sama bangku, maka lunaklah hatinya. Bilang sama abangku Esau ya. Oke. Rupanya jumpa, dilihatnya, lalu pulang mereka. Pak Yakub, apa berita? Iya, rupanya waktu kami jumpa dengan Esau, dia bersama Mahkamah Agung makan siang. Ada juga di situ Kapolda. Wah, ketakutanlah Yakub. Wah ini, matilah aku. Aku pikir tanah yang di kampung itu milikku, rupanya nanti digugat itu. Bertengkar. Saudara-saudara, dikatakan utusan Yakub itu ada 400 sedang berjalan loh menuju ke sini. Ada 400 orang, wah bayangin saudara 400. Makin takutlah Yakub. Kalau aku matilah aku. Matilah aku, gimana aku caranya menipu? Kan gitu, karena dia tipikal dasar kepribadiannya. Tipikal dasar kepribadian daripada Yakub kan penipu. Memang itu kan saudara-saudara nanti khususnya ibu-ibu belajar di kumpulan ibu-ibu. Itu mamanya yang buat juga. Maaf ya saya tidak menjelekkan ibu-ibu. Ibunya yang merusak dia juga. Tapi ibu-ibu bisa nanti di PA dapat itu. 400 orang mau datang, wih. Itulah yang kita baca tadi. Maka malam itu bangunlah Yakub. Kalau disebut malam kan harusnya tidur. Tapi karena banyaknya SKS-nya Yakub, dosen pembimbingnya nggak oke, proposal tesisnya nggak oke, proposal skripsi nggak bisa dia tidur. Ini matilah aku besok apalah, ya aduh tolonglah gitu ya. Ada orang kalau stres kan makan, iya kan? Kok makan aja? Iya aku stres sekali, dosen killer gitu kan. Ada orang kalau sudah stres
itu main game. Ada orang kalau stres apa? Pergi jalan-jalan. Kemana kau? Aku nggak mau tahu. Biar aja situ skripsiku, biar aja itu sekolah, nggak mau aku kuliah. Saudara-saudara, Yakub bagian dari persoalan hidup itu. Dikatakan malam itu dia bangun. Malam itu dia bangun. Lalu dia bilang, kalian dulu, pergi kalian menyeberang. Pergi. Tinggallah tadi disebut seorang diri, Yakub tanpa harta, karena harta itu andalannya, tanpa keluarga, karena itu pride-nya, harga dirinya. Sendirianlah dia bergumul, Tuhan, ku bunuh enggak abangku itu ya? Atau aku minta maaf sama abangku itu? Itu mengalami goncangan. Ku bunuh enggak? Aku hartaku banyak, bisa ku sewa pembunuh. Atau aku minta maaf sama abangku itu. Tapi harga diriku di mana? Ini kan aku udah kaya, udah hebat. Nah, bergumul dia. Lalu datanglah seorang menggulat dia. Datang seorang laki-laki bergulat dengan dia. Bergulat. Dikatakan tadi, semalaman itu mereka bergulat. Dan karena Yakub memiliki triangle pertarungan itu pikiran, ya kan? Pikirannya, otaknya, lalu hatinya, lalu ototnya. Menang, Yakub menang. Digulatnya ternyata itu Allah yang merepresentasi sebagai malaikat. Wow, dilawannya sampai kalah lah itu malaikat itu. Saudara-saudara, benarkah Yakub kalah? Allah kalah? Kan Allah Maha Kuasa. Tapi di sini dikatakan engkau menang melawan Allah, dikalahkannya Allah. Bagaimana menjelaskan ini? Saudara-saudara, Allah mengalah. Bapak Ibu yang punya anak masih kecil 3, 4, 5 tahun, kadang-kadang dulu apalagi laki-laki kita bapak-bapak, mau kita kan bergulat dengan anak kita. Ayo gitu. Anak itu menggulat, sekuat tenaganya, lalu naik dia di bawah kita. Wih, bapak kalah. Bapak kalah, Mak. Benarkah bapaknya kalah? Memang kalah, tetapi mengalah. Agar anaknya itu naik pride-nya. Aku hebat. Yesus mengalah, mati di salib. Agar apa? Agar kita yang berdosa. Iastutu. Dot mudarmi buria. Ia songon apas. Jadi Allah mengalah kepada Yakub, Allah mengalah melalui Yesus disalib agar apa? Kita dapat hidup baru, pemahaman baru. Itu sebabnya Yakub bilang, aku nggak melepaskan kau loh. Sebelum kau berkati aku, tak ku lepas kau. Sebelum kau berkati aku Tuhan, yang kuliah ini aku terus berdoa. Sebelum kau berkati bapakku yang sakit itu, aku terus berdoa. Itu kan epistel hari ini. Berdoalah dengan tak jemu-jemu. Itu kan tadi epistel Lukas 18. Dalam pertarungan itulah, pergulatan itulah, saudara-saudara, Yakub menang melihat wajah Allah, melihat Allah. Aku telah melihat Allah. Maka itulah juga saudara-saudara bagian dari kita sekarang. Ketika Bapak Ibu kita datang ke gereja ini, melihat wajah Allah, di pendeta, di khotbah pendeta, di nyanyian-nyanyian kita, di pemain musik, di tata ibadah, di gereja yang rapi ini, itu wajah Allah. Nyaman hatiku beribadah di GKP Pamen itu.
Aku seperti melihat Allah, aku seperti mendengar suara Allah, aku seperti merasa dengan Allah. Aku terus berdoa, Tuhan, aku gak mau menutup doaku sebelum Kau berkati hidupku. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menolong kami untuk menentukan kepribadian kami. Engkau menolong kami agar kami tidak jemu-jemu, bergulat menghadapi masalah hidup kami. Karena ternyata Engkau memenangkan Yakub. Dan kami juga percaya kami adalah bagian yang menang dari pergulatan itu. Di antara kami yang ada di sini, Tuhan, Kau tahu isi hati kami. Jamalah kami, urapilah, sehingga kami bisa pulang dengan damai sejahtera. Karena Engkau telah mengubah kepribadian kami dari seorang penipu menjadi seorang yang tulus dalam ibadah-ibadah hidup kami. Jika ada di antara kami yang mengalami persoalan-persoalan yang mengancam kami pada sebuah keputusasaan, bantulah Tuhan kami untuk tidak berputus asa, tapi bisa bergulat dan memenangkan pertarungan itu. Jika ada di antara kami yang saat ini bersuka cita, biarlah sukacitanya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka siapapun kami, Tuhan, Engkau lebih tahu kami daripada kami mengetahui diri kami sendiri. Diberkatilah hidup kami. Kami mau pulang menjalani pertarungan hidup ini, dan kami terus berdoa, Engkau pasti memenangkan pertarungan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita lanjut acara karena waktu makin pendek. Kita bernyanyi sambil mempersiapkan diri untuk mengumpulkan persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Marilah kita mempersembahkan persembahan kudus yang terbaik bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupmu? Bukan kau dapat syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.